Kalau zaman dulu itu kan kadang-kadang ada juga orang yang beridentitas ganda, Pak ya. Iya. Jadi ada orang yang punya 2 KTP kan. Benar, dulu. bahkan ada yang 5. 5. Ya benar. Nah, kalau zaman sekarang masih ada Pak seperti itu, Pak? Wow, tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi, Pak Tidak ya? ada lagi. Karena terkait dengan ada sidik jari Sidik dan jari. mata. KTP tidak bisa mempunyai satu orang 2 KTP, tapi kalau data ganda masih ada. Kalau ini kedapatan, otomatis kita akan hapus data yang tidak yang belum melaksanakan perekaman, yang tidak bukan ektp. Ini yang kita pertahankan yang sudah perekaman. Iya. Seperti itu. Akan kita hapus ganda tersebut. Itu berimbas ini luar biasa, imbasnya kepada masyarakat. Apabila mempunyai data ganda ini, maka data keluarga, satu keluarga itu akan tenggelam. Seperti itu. Kalau seandainya datanya ganda, gampang bawa kartu keluarga, KTP, dan NIK yang ganda itu di mana. Walaupun dia di Papua, ini tetap bisa kita tarik data yang di Papua itu. Kita tarik ke sini, kita hapus datanya bukan ektp. Yang kita pertahankan ini data yang ektp yang sudah perekaman. Jadi satu Indonesia udah terkonek semua datanya. Sudah. Oke, baik. Jadi sahabat peradilan ya yang merasa atau mengetahui dirinya atau keluarga atau saudara atau teman yang mempunyai data ganda, lebih baik datang ke catatan sipil, Pak ya. Iya. Minta tolong untuk dihapuskan yang tidak perekaman itu, Pak Yang ya. tidak perekaman yang ganda ini. Iya. Gratis loh. Gratis. Gratis. Podcast Pengadilan Negeri Batu Raja, tempat suara rakyat terdengar, keadilan dan pelayanan publik kami sampaikan dengan tulus dan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini suatu kehormatan kita mendapatkan kesempatan yang sangat berharga. Pengadilan Negeri Batu Raja kedatangan narasumber atau tamu, yaitu Bapak Suryadi. Ya. Bapak Suryadi ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku ya Pak ya? Ya. Ya, seperti yang Sobat Peradilan ketahui bersama bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini salah satu dinas yang paling sibuk Pak ya. Karena Luar biasa. di dalam dinas itu ya ada pendaftaran KTP, nikah, cerai, semuanya ada di situ Pak. Iya. Kematian. Jadi merupakan dinas yang sangat luar biasa sibuk, dan ya makanya saya tadi bilang bahwa ini adalah kesempatan yang sangat berharga dan suatu kehormatan bagi Pengadilan Negeri Batu Raja telah dikunjungi oleh Bapak Suryadi sebagai Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Oku. Apa kabar Pak Suryadi? Alhamdulillah sehat walafiat yang pastinya. Alhamdulillah ya, hari ini kita berbincang-bincang Pak ya. Siap. Terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Oke. Dan tentu Pak Suryadi ya udah merupakan kegiatan Pak Suryadi sehari-hari Ya. Sebagai Kepala Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Oku ya. Terkait pencatatan dan ya bermacam-macam lah Pak ya. Seluruh terkait kependudukan. Ya, Pak Suryadi ini orang asli Oku atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan sedikit riwayat hidupnya Pak? Riwayat hidup ya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pega, terima kasih. Kami sudah sampai di Pengadilan Negeri ini. Ya, suatu kebanggaan bagi kami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Riwayat ya. Riwayat ini kami dilahirkan di Desa Panggal-Panggal, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, di tepian Sungai Ogan. Putra daerah asli Pak ya. Putra daerah asli. Jadi pada prinsipnya saya bangga menjadi putra daerah Desa Panggal-Panggal, Kecamatan Semidang Aji. Leluhur saya di sana nih, tanpa ada turun-temurun nih, memang asli orang Panggal-Panggal, Kecamatan Semidang Aji. Tapi kebanyakan orang beranggapan bahwa saya bukan asli dari Ogan. Sebenarnya Ogan ini asli nih, tanpa campuran. Tanpa campuran, murni. Ya, murni. Kalau kopi ini tanpa gula. Seperti itu. Baik. Dan mulai menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil ini sejak kapan Pak? Waduh, ini
Panjang ya ceritanya ya. boleh cerita. Saya mulai dari awal biar seluruh pemirsa tahu siapa sih sebenarnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini. Saya pertama kali diangkat dari pegawai negeri sipil ini bukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, tapi saya diangkat di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi, dari provinsi saya pindah ke Kabupaten Bungo, Muara Bungo. Setelah itu tahun 2005 kami pindah ke Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selama 18 tahunan ini kami di Kecamatan Batu Raja Timur. Terakhir di Kecamatan Batu Raja Timur kami selaku Sekretaris Camat Batu Raja Timur. Setelah itu kami di amanah oleh Bapak Bupati Ogan Komering Ulu selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada bulan Februari, itu Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bapak Ajahari memasuki masa purna, itu kami PLT terlebih dahulu, dan bulan April itu kami dilantik oleh Bapak Bupati Ogan Komering Ulu. Jadi mulai bulan April 2024 baru sekali ya. Baru 2 bulan Pak ya. Ya. Tetapi sebelumnya kan sudah menjadi sekdin Pak ya. Sekretarisnya sudah 2 tahun. 2 tahun Pak ya. Jadi ya udah sehari-hari berkecimpung dalam benar. sipil ya. Oke, baik Pak. Kalau untuk tugas fungsi Dinas Catatan Sipil itu, kependudukannya sipil itu apa aja sih Pak, biar sobat peradilan tahu? Ya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namanya juga udah panjang ya, otomatis ini topopsinya panjang juga, lebar juga, luas. Jadi pada prinsipnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini melayani seluruh dokumen kependudukan, seluruh dokumen kependudukan masyarakat, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi kalau selama ini masyarakat hanya tahu KK, KTP, akte kelahiran seperti itu. Tapi pada prinsipnya lebih luas lagi ini topopsi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya. Dari akta kematian, bagaimana bentuknya akta kematian, penerbitan akta kematian, bagaimana cara pendaftaran penduduk, bagaimana cara melaksanakan pindah datang, bagaimana penerbitan akta kelahiran seperti itu, bagaimana cara penerbitan akta perkawinan. Jadi banyak akta perkawinan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini, khusus non Muslim. Ya, itu Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang mengeluarkan akta perkawinannya. Kalau yang Muslim KUA Pak ya? Ya, kalau yang Muslim ini KUA ya. Jadi luas sekali. Jadi segala macam peristiwa penting Pak ya yang dicatatkan itu pasti ke Dinas Kependudukan dan Sipil Pak ya. Oke, baik, selanjutnya kita bicara terkait KTP dulu Pak ya, karena yang paling populer ini KTP Pak ya. Benar ya. 17 tahun bukan Pak untuk bisa mencetak KTP untuk penduduk, atau ada aturan baru? Untuk pelaksanaan perekaman, ini 16 tahun lebih ini sudah bisa melaksanakan perekaman. 16 tahun lebih ini sudah bisa melaksanakan perekaman, akan tetapi pencetakan EKTP-nya pada saat berusia 17 tahun seperti itu. Jadi perekamannya bisa umur 16 tahun ini bisa melaksanakan perekaman. Tapi pencetakannya pada saat usia genap 17 tahun seperti itu. Jadi 16 tahun kita rekam tapi belum ada dapat kartu Pak ya? Belum. Setelah 17 datang lagi baru dicetak KTP-nya. Oke. Baik, sekarang ini kalau saya lihat ada juga kartu anak Pak ya? KIA. Kartu identitas anak ya. Kalau KIA itu di catatan sipil juga Pak? Di catatan sipil juga. Itu anak umur berapa Pak bisa di KIA itu Pak? 0 sampai dengan 17 tahun. 0 sampai 17. Jadi sebelum wajib EKTP itu kategorinya harus memegang kartu identitas anak KIA. Ya, itu mungkin banyak
masyarakat yang belum tahu. Benar. Belum tahu, yang belum melakukan pencatatan terhadap KIA itu Pak ya? Iya. Oke, jadi kalau mau mencetak KIA itu datang saja ke catatan sipil atau ke kelurahan dulu atau seperti apa? Datang saja langsung ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil, gampang lah. Ya, tinggal membawa fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran dan pas foto. Pas foto Pak ya? Iya. Tapi nanti akan direkam juga Pak ya, foto, sidik jari anak? Enggak. Kalau anak ini kita tidak pakai sidik jari, kita menggunakan scan data-data akte kelahiran dengan kartu keluarga itu yang akan kita scan. Kita scan, foto kita scan, akan terbitlah kartu identitas anak seperti itu. Jadi kalau untuk anak tidak ada sidik jari maupun mata Mata Pak, belum, ya. belum direkam Pak ya. Itu cuma sebagai pendataan saja Pendataan Pak ya. Oke, kalau NIK-nya nanti bisa berubah nggak Pak? Enggak Pak ya. NIK itu terbit sekali dalam seumur hidup. Jadi tidak bisa lagi berubah Pak Tidak ya? bisa berubah. Karena kalau zaman dulu itu kan misalnya kalau pindah jiwa berubah lagi NIK-nya. Ya, Kalau zaman dulu ya. ya. Kalau sekarang Tidak. mau kemanapun NIK-nya NIK-nya itu aja Pak ya. nggak pernah berubah. Baik, jadi setelah kartu induk anak nanti ketika umur 17 Pergantian EKTP. pergantian ke EKTP, EKTP, Pak ya. Barulah ya. nanti direkam Pak ya. Ya. Oke, kalau zaman dulu itu kan kadang-kadang ada juga orang yang beridentitas ganda, Pak ya. Iya. Jadi ada orang yang punya 2 KTP kan. Benar. dulu. Bahkan ada yang 5. 5. Ya benar. Nah, kalau zaman sekarang masih ada Pak seperti itu, Pak? Wow, tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi, Pak Tidak ya? ada lagi. Karena terkait dengan ada sidik jari Sidik dan jari. mata. Jadi apakah bisa terdeteksi, Pak? Sangat bisa. Sangat bisa, Pak, ya? dan sangat berimbas dan sangat bermasalah untuk masyarakat. Masyarakat, Pak. Masih banyak data yang ganda nih. Data ganda nih ya, tapi bukan data yang mempunyai 2 KTP. KTP tidak bisa mempunyai 1 orang 2 KTP, tapi kalau data ganda masih ada. Data ganda ini dia mempunyai EKTP, 2 NIK, 1 yang mempunyai EKTP, 1-nya tidak mempunyai EKTP. Seperti itu. Ini akan kelihatan. Nah, nanti bagaimana menyikapi, ataukah dibiarkan saja atau didata saja, Pak? Oh tidak, kalau ini kedapatan, otomatis kita akan hapus data yang tidak, yang belum melaksanakan perekaman, yang bukan EKTP. Ini yang kita pertahankan yang sudah perekaman. Iya. Seperti itu. Akan kita hapus ganda tersebut. Itu berimbas ini luar biasa. Imbasnya kepada masyarakat. Apabila mempunyai data ganda ini, maka data keluarga, satu keluarga itu akan tenggelam. Seperti itu. Tenggelam maksudnya seperti apa, Pak? Tenggelam itu? Tenggelam ini data itu tidak akan bisa digunakan untuk apa-apa. Tenggelam dia. Tidak terdeteksi. Terkait BPJS dan sebagainya, Pak. BPJS, mau dia ke rumah sakit nih, bawa kakak nih, bawa kartu keluarga, sakit, bawa ke rumah sakit, mau berobat, tidak akan bisa, dikarenakan data itu tidak akan terbaca. Tenggelam dia. Sebelum data itu diselesaikan. Oh, jadi Dinas Kependudukan Sipil inilah yang menyelesaikan nanti, Pak? Ya, kita selesaikan. Dihapus, kita sinkronkan lagi data yang ada, udah selesai seperti itu. Nah, nanti ketika ada orang yang ternyata mengetahui, waduh Pak, saya ini datanya ganda, bisa ke catatan sipil untuk memohon penghapusan, Pak? Oh, sangat bisa. Iya. Sangat bisa. Kalau seandainya datanya ganda, gampang, bawa kartu keluarga, KTP, dan NIK yang ganda itu di mana? Walaupun dia di Papua, ini tetap bisa kita tarik data yang di Papua itu. Kita tarik ke sini, kita hapus datanya bukan EKTP. Yang kita pertahankan ini data yang EKTP yang sudah perekaman. Jadi satu Indonesia udah terkonek semua datanya. Sudah. Oke, baik. Jadi sahabat peradilan ya yang merasa atau mengetahui dirinya atau keluarga atau saudara atau teman yang mempunyai data ganda, lebih baik datang ke catatan sipil, Pak ya. Iya. Kita tolong untuk dihapuskan yang tidak perekaman itu, Pak ya. Yang tidak perekaman yang ganda ini. Iya. Gratis loh. Gratis. Gratis. Jadi jangan segan-segan datang, Pak ya. Dan jangan takut, tidak dihukum, Pak ya. Tidak dihukum. Saya juga ke pengadilan nggak takut nih ya. Nah, tetapi Pak, tidak ada dua-duanya data yang sudah perekaman, nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Nggak ada, karena terdetek di sidik jari ya? Sidik jari nggak bisa. Nggak bisa double, Pak ya? Nggak bisa double. Oh iya, jadi tetap zaman sekarang ini ya sudah canggih, jadi tidak mungkin lah orang mempunyai identitas ganda, Pak ya? Tidak ada.
Kalau seandainya ada nih di media-media ini, mau satu orang mempunyai 2 KTP, aneh kan? Kalau kami dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, kami cuma senyum aja lah. Lah, dari mana lah? Apakah jari ini bisa digandakan? Seperti itu. Apakah mata bisa digandakan? Nggak bisa. Bisa saja mereka mempunyai KTP ganda, tapi bukan terbitan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berarti ilegal dong. Ya, mereka seperti itu. Memasukkan. Jadi Cetak KTP tidak sendiri. bisa digandakan. Ya, karena ada jari udah 5, Pak ya. Jari 5. Mata lagi itu nggak mungkin sama, Pak ya. Nggak mungkin sama. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan pindah jiwa juga sekarang katanya mudah, Pak ya. Gampang, mudah, sangat mudah. Ya, Sangat jadi mudah. katanya online saja, Pak ya. Online saja. Jadi kalau misalnya kita mau pindah alamat ke catatan sipil atau kemana, Pak? Kalau mau pindah alamat nih, kalau dulu pindah tinggal berdomisili di Kabupaten Oku, tapi kartu keluarganya ada di Kalimantan nih, akan terpaksa pulang ke Kalimantan terlebih dahulu kan, untuk mengurus SK PWNI-nya, surat pindahnya ini. Untuk saat sekarang ini, luar biasa ini, gampang luar biasa, tanpa biaya, gratis. Tinggal datang ke catatan sipil, membawa kartu keluarga yang di tempat asal, mengisi formulir, akan kami tindak lanjuti langsung ke catatan sipil asal kartu keluarga mereka. Mereka tinggal tunggu waktunya, nanti akan langsung kita cetakkan cetakkan kartu keluarga, langsung KTP-nya kita cetakkan. Langsung jadi Langsung jadi penduduk Ogan Komering Ulu. Iya, Wah, luar itu. biasa, Pak. Ya, soalnya kan banyak instansi-instansi yang seperti kami juga pindah-pindah, Pak. Iya. Nah, kadang 3 tahun di Oku, tiba-tiba 4 tahun pindah kemana lagi. Nah, kalau dengan kemudahan seperti ini bisa jadi setiap kami pindah, kami bikin KTP wilayah sini bisa saja, Pak ya. Bukan bisa saja, harus lah. Harus, Pak ya. Harus, wajib. Di mana kita pindah, seharusnya kita mengurus dokumen kependudukan di mana tempat kita berdomisili. Apabila nanti kita pindah nih, seandainya 3 tahun nih kita mutasi lagi, tinggal kita minta surat SK PWNI dari sini, langsung dibawa ke catatan sipil tujuan. Ataupun kalaupun seandainya belum sempat nih, kita nih buru-buru nih minta SK PWNI di Kabupaten Oku nih, sedang kita udah buru-buru mau berangkat ke Jakarta, tinggal datang ke Dinas Kependudukan Dukcapil Jakarta sana, mau minta pindahkan tarik data dari Oku, ditarik sama mereka, bisa. Ya. Nah, syaratnya yang penting kita sudah ada domisili di sana, Pak ya. Misalnya apakah ada rumah, kontrakan atau seperti apa, Pak? Enggak juga sih. Enggak juga, yang Pak. penting kita pindah ini nih ya, memang tujuannya pindah ya, berdomisili di sana. Sudah mantap di sana ya, bisa itu diurus SK PWNI-nya. Oh, bisa, Pak ya. Oke, jadi sekarang serba mudah, Pak ya. Serba mudah. Serba mudah dan serba cepat, Pak ya. Serba cepat dan gratis. Gratis, Nah, Pak ya. ini momok yang di masyarakat nih. Ya. Gratis. Gratis, tanpa Pak ya. dipungut biaya. Berarti ngurusnya di Dukcapil tempat kita sekarang, atau misalnya saya mau pindah ke Jakarta, Pak. Bisa juga ngurus dari sini sebelum saya pindah. Bisa. Pak, saya rencananya bulan depan pindah misalnya. Bisa juga ngurus dari sini, Bisa. Pak ya. Pak pegang nih, kalau seandainya telepon saya, Pak Kadin, saya mau pindah ke Jakarta nih. Saya mau ngurus dokumen kependudukan, saya mau pindah ke Jakarta nih. Pak pegangnya nggak perlu datang ke catatan sipil, tinggal online saja, fotokan kartu keluarganya, ya, fotokan, cantumkan alamat tujuan, ini akan kami proses langsung. Ini namanya pelayanan online. Nah, jadi Dukcapil ini mulai berbenah lah. Mulai berbenahlah, moto kami membahagiakan di atas bahagia masyarakat. Wah, luar biasa sekali. Ya, motonya kayak kalau masyarakat bahagia, ya otomatis masyarakat akan sadar dengan dokumen kependudukan mereka, seperti itu. Jadi kalau seandainya masyarakat tidak bisa datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tunggu aja di rumah. Tunggu di rumah. Tinggal fotokan dokumen yang akan diurus, kirimkan ke nomor pelayanan Dukcapil, itu akan kami proses. Jadi antar ke rumah, Pak, atau gimana, Pak? Atau ngambilnya tetap di Dukcapil? Nanti setelah selesai, ini kan bisa cetak mandiri, dicantumkan email, bisa cetak mandiri. Iya, jadi seandainya Pak pegang nih,
ngurus dokumen kependudukan pindah datang nih. Nah, Pak Pega fotokan nih, kirim ke pelayanan online Dukcapil. Setelah selesai nanti kalau emailnya Pak Pega ini aktif, akan masuk ke emailnya Pak Pega, jadi bisa langsung dicetak mandiri. Kita bisa cetak langsung. Ya, untuk kartu keluarga apa ya? Kartu keluarga, surat pindah, itu bisa. pindah, cetak. Akte kelahiran itu bisa cetak mandiri sebenarnya. Nah, barulah EKTP-nya baru ke Nah, Capil. EKTP-nya harus. Karena ada belangkonya, Pak, Ada ya? belangko ya, khusus belangkonya. Oke, baik. Nah, ini juga penting diketahui oleh masyarakat, kan banyak ini kadang-kadang orang yang KTP-nya hilang, Pak. Ya. Ah, itu prosedurnya seperti apa, Pak, kalau KTP hilang? Kalau KTP hilang ini gampang sih sebenarnya. Tinggal datang ke Dukcapil, membawa fotokopi kartu keluarga dan membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Kenapa ini surat keterangan dari kepolisian? Bukan kami dalam arti menyusahkan masyarakat lah. Kenapa harus dari kepolisian? Dikarenakan kenapa pencetakan KTP yang kelanjutan ini hilang, yang hilang ini takutnya disalahgunakan oleh orang lain. Kalau kita sudah laporan dengan pihak kepolisian, berarti KTP kita benar-benar hilang nih. Betul. Seperti itu. Kalau seandainya nanti di kemudian hari nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita sudah laporan dan sudah diterbitkan KTP yang baru, seperti itu. Makanya setiap KTP yang hilang tidak bisa menunjukkan fisik, bukti fisik sedikit saja, harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, seperti itu. Jadi, tetapi ini hanya berlaku untuk yang penduduk Oku, Pak ya. Misalnya ada orang yang KTP hilang, tapi dia KTP-nya Jakarta, bisa ngurus di catatan sipil Oku atau harus catatan sipil Jakarta? Nah, ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini luar biasa. Kalau seandainya ada warga Jakarta nih lagi berkunjung nih, atau lagi berlibur lah di Kabupaten Oku, atau ini hilang nih KTP-nya, mereka tidak perlu ke Jakarta untuk mencetak EKTP tersebut. Tinggal mereka laporan ke kepolisian bahwa mereka kehilangan dokumen kependudukan yang berbentuk EKTP ini, bawa ke kami surat keterangan kehilangan tersebut, akan langsung kami cetakkan. Bisa dicetak loh. Jadi udah online seluruh Indonesia, Pak. Iya, jadi nggak susah-susah lagi, Ya, lebih mudah lah. lebih mudah. Jadi ya buat sobat-sobat yang sedang berlibur, Pak ya, Iya. atau ya lagi berkunjung ke rumah saudara, ketika hilang di tempat situ, yang penting lapor ke kepolisian, bisa diterbitkan bisa di diterbitkan Dinas Kependudukan Dinas Sipil Kependudukan setempat, Sipil. Pak ya. Iya. Oke, di seluruh Indonesia, Pak ya. Dan itu bisa ditunggu. Tidak perlu menunggu berhari-hari. Itu seperti itu. Cepat kok. Cepat. Nah, terkait perubahan data di KTP, Pak, terutama pekerjaan kan, Pak. Pekerjaan itu kadang berubah, bisa kadang jadi wira swasta, tiba-tiba jadi PNS. Nah, itu untuk mengajukan perubahan data itu, Pak, untuk pekerjaan itu apakah ada prosedur khusus, Pak? Ada. Jadi gini, kalau dia pertama kali pekerjaannya wira swasta nih, tahu-tahu dia diterima di TNI, Polri, ASN, ini harus melampirkan kartu keluarga asli dan fotokopi SK, seperti itu. Baru bisa kita rubah status pekerjaannya. Kalau dia ke PNS atau ASN, TNI, Polri, seperti itu, harus melampirkan surat keputusan. Oh iya, untuk membuktikan bahwa memang dia bekerja di situ, bekerja Pak, di ya? situ, seperti itu. Oke, baik ya, sobat ya, luar biasa. Saat ini sudah banyak kemudahan, Pak ya. Iya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga sudah banyak berinovasi, Iya. sehingga bisa secara online. Wah, luar biasa sekali. Saya tidak menyangka ternyata semudah itu untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan. Kemudian selanjutnya ke akte lahir, Pak. Akte lahir ini bagaimana, Pak, prosedurnya, kepengurusnya, atau ada batas-batas waktu? Pada prinsipnya batas waktu itu, kalau dibilang tidak ada batas waktu, salah ya. Dikarenakan wajib setiap warga negara Indonesia harus mempunyai akta kelahiran, seperti itu. Pengurusan akta kelahiran ini mudah sih, pada prinsipnya mudah. Tinggal
membawa kartu keluarga asli. Bagi yang belum masuk di kartu keluarga nih, membawa kartu keluarga asli, fotokopi surat nikah baik muslim maupun non muslim, akta pernikahan untuk non muslim, membawa surat keterangan kelahiran baik dari bidan, dokter, rumah sakit maupun dari surat keterangan dari kepala desa maupun lurah. Tinggal fotokopi KTP kedua orang tua dan KTP kedua orang saksi. Tinggal dibawa ke catatan sipil, langsung kita terbitkan seperti itu. Langsung diterbitkan akte lahir, Pak, Langsung diterbitkan akta lahir. Oke, baik itu ya, Sobat Peradilan, nanti bisa diulang-ulang ini rekaman ini jika memang ingin mengetahui, dicatat sambil dicatat ya Pak ya. Nah kemudian setelah diterbitkan akte lahir nih Pak, tiba-tiba ada yang salah Pak. Ya kita yang namanya manusia kan, entah salahnya dari orang tua yang nulis formulirnya kan bisa jadi Pak ya. Nah untuk perbaikannya itu apakah ada batas waktunya Pak? Jadi gini, apabila ada kesalahan, masa ada komplain dari masyarakat nih, komplain dari masyarakat akte kelahiran tersebut salah nih, kami bukan semerta-merta menyatakan bahwa itu salah. Akan kami cek terlebih dahulu, akan kami teliti terlebih dahulu arsip yang ada di kami. Ini kan peristiwa penting. Peristiwa penting arsipnya melekat. Seperti itu. Akan kami cek terlebih dahulu arsip yang ada di kami. Maklumlah, namanya kita manusia nih. Siapa tahu angka 6 tertulis angka 6 tapi kelihatan kita angka 5. Bisa jadi kan? Betul. Nah, jadi kami belum semerta-merta mengatakan salah dari orang tua atau yang mengurus, tapi akan terlebih dahulu kami akan mengecek arsip yang ada di kami. Nah, apabila sudah kami cek ini memang kesalahan dari operator kami, kesalahan dari kami, semaksimal mungkin kami akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan perubahan perbaikan akte kelahiran tersebut. Seperti itu. Kan ada isi formulir, ada akta kelahiran, surat keterangan kelahiran, seperti itu akan kami cocokkan. Kalau memang cocok data yang terbit dengan arsip yang ada di kami, berarti kesalahan ini bukan salah ketik loh. Nah, seperti itu. Memang harus kita kaji lagi, ada apa seperti itu. Kenapa harus berubah? Seperti itu. Ya, jadi kalaupun di akte lahir yang diterbitkan itu ternyata ada kesalahan, masih dimungkinkan untuk berubah. Masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan. Nanti akan dicek kira-kira apakah memang di mana kesalahannya Pak ya. Iya. Yang pasti kesalahan tersebut kita harus sesuaikan dengan arsip. Kalau arsip kita memang sesuai laporan dari orang tua ataupun yang mengurus akte kelahiran ini, kalau seandainya namanya Ahmad nih, di situ tertulis seandainya Ahmad ini ada yang pakai C, ada yang pakai H langsung. Tahu-taunya pas kita cek di arsip kita kan punya arsip nih, nggak pernah hilang nih, punya arsip. Tahu-taunya di arsip ini memang pakai C, H. Ini kita akan bertanggung jawab. Berarti kesalahan, keteledoran dari operator kita, pencatatan kita. Seperti Dan langsung itu. dirubah Pak ya. Dan langsung kita proses. Kita proses. Nah, seandainya memang ternyata kesalahannya dari pihak pemohon, kesalahan dari pihak pemohon, kalau seandainya di arsip ini tadi semuanya sudah benar, mereka harus membuktikan terlebih dahulu apa dasar hukumnya untuk berubah. Dikarenakan pertama sekali mengajukan untuk penerbitan akta kelahiran ini sudah ada dokumen-dokumen yang dilampirkan. Iya Pak. Nah, kalau tidak sesuai kalau sesuai yang diterbitkan ini dengan lampiran-lampiran yang disampaikan ke kami, berarti tidak bisa dirubah. Oh, tidak bisa dirubah Pak ya. Oke. Untuk periode untuk merubah itu ada nggak Pak? Misalnya batas waktunya? Tidak ada sih. Tidak ada Pak ya. Tidak ada. Yang penting ada pengecekan. Kalau memang seandainya ada kesalahan dari operator, bisa diproses. Bisa diproses. Tapi kalau kesalahannya tidak pada operator nanti. Tapi kalau sudah ada ijazah, kalau sudah tamat SD, terpaksa kita harus melampirkan ijazah. Seperti itu. Ya. Karena banyak sekarang itu yang terjadi adalah perbedaan antara ijazah dengan akte itu Pak. Sebenarnya kan akte itu yang jadi dasar data. Prinsipnya tapi di ijazah berbeda. Sering terjadi. Sebenarnya ijazah ini
sebelum penerbitan ijazah ini harus disesuaikan dengan akta kelahiran akta kelahiran terlebih dahulu. Dikarenakan duluan akta kelahiran Baru daripada ijazah. Betul. Seperti itu. Tetapi yang terjadi kadang-kadang ijazah tidak mengikuti akte. Iya. Di situ yang agak susah. Yang susah. Nanti karena pada saat melamar pekerjaan kok ada Iya. perbedaan, entah nama, entah tempat lahir, benar. entah tanggal lahir. Iya. Nah, di situ juga sobat-sobat peradilan yang harus diperhatikan adalah ketika menerima ijazah juga harus dipastikan. Harus dipastikan Atau terlebih dahulu. ketika mendaftar sekolah itu harus dipastikan nama kita, tanggal lahir, nama Iya. orang tua, tempat lahir itu sesuai dengan akte. Tidak. Nah, jangan Benar. sampai berbeda nanti Berbeda, akan benar. Kan kesulitan sendiri nanti. kesulitan sendiri nanti Pak ya. Iya. Oke, baik. Selain akte lahir juga ada akte kematian, Pak ya. Ada akte kematian. Ada akte kematian. Nah, untuk akte kematian mungkin persyaratannya Pak bisa. Akta kematian ini gampang juga sih. Kok sebenarnya dicatat sipil nggak ada yang susah sih Nggak ada yang sebenarnya. susah, Pak, biasa. Tergantung dari masyarakat seperti itu. Untuk mengurus akta kematian ini tinggal melampirkan kartu keluarga yang asli, surat keterangan kematian baik dari rumah sakit, dari dokter maupun dari desa, kepala desa maupun dari lurah. KTP almarhum apabila sudah mempunyai EKTP tinggal dibawa ke catatan sipil langsung kita proses. Langsung, Pak ya. Langsung. Jadi nggak ada batas waktunya, Pak. Nggak Tidak ada. ada, Pak ya. Tidak Jadi ada. kapanpun peristiwa kematian asalkan ada surat keterangan kematian Ada itu surat keterangan kematian kita proses bisa diproses. dan ada permohonan dari keluarga nih ngisi formulir. harus keluarga, Pak ya. Tidak juga. Tidak juga. Yang penting ada mengisi formulir, melampirkan surat keterangan kematian, melampirkan kartu keluarga, ini akan kita proses. Ada yang menarik lagi nih, Pak Pega. Banyak masyarakat yang kami temui, almarhum ini tidak mempunyai kartu keluarga, tidak mempunyai KTP. Ini jangan ragu, masih bisa diurus kok akta kematiannya. Jadi walaupun tidak punya KTP, tidak punya kartu keluarga masih bisa diurus akte kematian. Masih bisa diurus akte kematiannya, dengan satu catatan, keluarga harus membuktikan bahwa almarhum ini memang benar-benar warga negara Indonesia. Dulu ada kita kartu keluarga kan masih karton nih, si karton nih, itu bisa dijadikan syarat untuk penerbitan akta kelahiran tanpa nik. Yang tidak mempunyai kartu keluarga dan EKTP, atau bisa melampirkan KTP atau fotokopi KTP lama nih, yang lama nih, yang belum zaman sekarang nih. Dulu ada yang kuning nih KTP nih, bisa dijadikan dasar. Bisa dijadikan dasar, Pak ya. Atau juga melampirkan surat keterangan, melampirkan sertifikat tanah. Kan ada badan hukumnya nih. SPH, SKT bisa. Oh, bisa, Pak ya. Tapi kalau semua itu tidak bisa dilampirkan, masih tetap bisa diurus ini Pak Bega. Bagaimana Pak syaratnya kalau Mereka harus ke pengadilan negeri, iya. seperti itu. Harus laporan dulu ke pengadilan negeri. Setelah pengadilan negeri mengeluarkan petikan, baru kami Dinas Kependudukan Catatan Sipil mengeluarkan akta kematian tanpa nik. Berarti kan bukan tidak ada solusi. Ya, semua ada solusi. Semua Pak, ada ya. solusi. Ya, jadi buat sobat peradilan yang keluarganya atau temannya yang meninggal dunia, Pak ya. Ya. Tetapi belum sempat merekam EKTP, Pak ya. Belum tidak terdaftar ya, tidak terdaftar di SIA. Tidak terdaftar Di SIA, kependudukannya, ada Pak ya. pendudukannya. Baik kartu keluarga tidak punya, EKTP tidak punya. Jangan khawatir, masih bisa, Masih Pak ya. bisa. Pertama harus dibuktikan dulu bahwa almarhum atau almarhumah merupakan warga negara Indonesia. Dan tadi dokumennya sudah disebutkan dari Bapak. Iya. Nah, tapi jika tidak sama sekali tidak ada dokumen, ke pengadilan negeri, Pak ya. Kan masih ada bisa, bukan dalam arti tidak ada nih, tidak bisa melampirkan ini nggak ada yang kami sebutin tadi. Nggak bisa nih diurus. Masih ada jalan keluar kok. Iya, ke pengadilan negeri, ya, tapi pengadilan negeri. jangan buru-buru ke pengadilan ya. Iya. Coba dicari-cari dulu dokumennya. Benar. Pak ya. Nanti ketika sudah tidak ada semua, barulah ke pengadilan. Ke pengadilan. Negeri, Pak ya.
Oke, baik, itu terkait akte kematian. Selanjutnya ada buku nikah, Pak ya, akte nikah, Pak ya. Akte nikah. Akte nikah dan akte cerai, Pak ya. Banyak juga Pak ini Pak yang melakukan mengurus. Banyak juga Pak ya. Banyak. Itu untuk non Muslim Pak ya. Non Muslim. Non Muslim. Nah itu persyaratannya bagaimana Pak pendaftarannya? Pendaftarannya kalau untuk pengurusan akta perkawinan, yang bersangkutan buat permohonan, melampirkan kartu keluarga masing-masing, iktp masing-masing, surat keterangan dari pemuka adat lah. Pemuka adat Pak ya. Kan kalau non muslim ini kan nikahnya di gereja nih, harus ada surat dari gereja menyatakan bahwa mereka melaksanakan pernikahan seperti itu. Jadi dari pendeta Pak ya. Itulah suratnya nanti dilampirkan baru akan diproses nanti. Diproses. Akte nikahnya. Iya. Sedangkan kalau akte cerai putusan pengadilan Pak ya. Akte cerai putusan pengadilan. Setelah dapat putusan dari pengadilan baru disampaikan ke Dukcapil untuk perubahan dokumen kependudukan. Ya, baru diterbitkan akte cerai. Ya. Oke, baik, luar biasa ya sobat peradilan ya. Selain dokumen-dokumen di atas ada nggak pengurusan lain Pak yang belum sempat kita bahas Pak? Kalau boleh tahu. Sudah sih, KIA sudah, kartu keluarga sudah, akta kematian sudah, akta perkawinan sudah. Sudah semua sih. Sudah semua Pak Iya. ya. Luar biasa sobat peradilan. Jadi Dinas Kependudukan Sipil ini banyak sekali Pak ya yang diurus Pak ya. Banyak. Jadi dari gini, lahir sampai meninggal Pak ya. dari lahir sampai meninggal. Iya. Jadi gini Bang Pega, kami tadi motonya pengen membahagiakan masyarakat, ya, pengen membahagiakan masyarakat. Bagaimana cara kami membahagiakan masyarakat? Nah, kami mempunyai program. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai program. Dari tahun 2024 ini kami sudah menyusur desa ke desa. Pelayanan jemput bola di tempat, langsung cetak di tempat. Jadi masyarakat pada saat sekarang ini, hari ini kami pelayanan jemput bola di Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoboy Rayat nih. Nah, itu kami melayani masyarakat seluruh dokumen kependudukan, perekaman EKTP pemula, penerbitan kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, seluruh dokumen yang kami layani ini kami bawa ke lapangan dan langsung kami cetak di tempat. Jadi masyarakat datang ke kantor desa tersebut, pulangnya sudah membawa dokumen kependudukan yang diurus oleh mereka. Luar seperti biasa, itu. Pak ya. Jadi Dinas Kependudukan Sipil Ogan Komering Ulu ini sudah jemput bola Pak ya. Jemput bola. Karena sangat banyak masyarakat mungkin yang belum mempunyai dokumen kependudukan Pak ya. Masih banyak sekali. Kenapa kami lakukan jemput bola ini? Khususnya di desa-desa ya, di desa-desa mungkin mereka untuk datang ke Batu Raja makan waktu nih, ya, makan waktu dari pagi kadang sampai sore nih, biaya macam-macam lah. Makanya kami punya terobosan, kami yang menjemput bola sampai ke tempat. Luar Itu biasa Pak ya. seperti Jadi itu. ada mobil yang dengan peralatan-peralatan untuk mencetak Jadi itu, Pak gini, ya. iya, jadi gini. Aku jadi dibilang mobil tadi agak sedikit terharu lah. Kami melayani masyarakat jemput bola ini dengan alat seadanya, dengan alat seadanya yang kami pakai ini mobil dinas kami, yang sehari-harinya ini yang kami pakai. Alat-alat yang kami pakai ini cuman laptop, ini semuanya seperti itu. Jadi kami belum mempunyai mobil pelayanan. Tapi bukan satu rintangan, satu halangan bagi kami. Walaupun kami belum mempunyai mobil pelayanan, bukan berarti kami tidak bisa melayani masyarakat sampai di tempat seperti itu. Memang agak repot sih, pagi-pagi kami harus unjal alat-alat dulu nih ke mobil nih. Nah, sampai di lokasi nanti kami turunkan, kami merangkai lagi alat seperti itu. Pas selesai pelayanan nanti kami harus berkemas lagi, nyusun alat lagi, masuk kardus ini, susun di mobil lagi. Tapi itu bukan suatu halangan untuk kami melayani dan membahagiakan masyarakat, insya Allah. Insya Allah demi kebahagiaan masyarakat Oku. Demi Pak, kebahagiaan masyarakat Oku. ya. Karena kalau sebenarnya seharusnya ada mobil yang seperti bank itu Pak. Ya, mudah-mudahan doakan Pak Pega ya, di tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa melayani masyarakat lebih dekat lagi dengan mobil pelayanan. Amin, saya doakan Pak biar masyarakat Oku yang bahagia, lebih bahagia lagi Pak. Ya, jadi Oku, Ogan Komering Ulu. Kami dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil hari ini pengumuman dari Dinas Dirjen Dukcapil jumlah
penduduk di semester 1 tahun 2024. Pada prinsipnya kami harus zoom nih di dinas di Dirjen Dukcapil nih. Alhamdulillah nih Kabupaten Ogan Komering Ulu Pak Pega pada sampai dengan semester 1 ini 2024 jumlah penduduk kita bertambah signifikan. Jadi 387.420. Luar biasa. Target kita 400.000, nggak muluk-muluk lah, 400.000. 400.000 target, Pak, ya? 400.000 sudah menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Berarti kurang 13.000 lagi, Pak, ya? Mudah, doakanlah, mudah-mudahan bisa baik, tercapai Pak. nih. Kita sama-sama berdoa biar Roku ini semakin maju dan semakin bahagia. Amin. Baik, Sobat Peradilan, kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Suryadi dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Beliau sebagai Kepala Dinas, di mana tadi sudah dijabarkan banyak sekali persyaratan dalam kepengurusan dokumen kependudukan, Pak, ya. Iya. Tetapi tidak kalah pentingnya juga yang sama-sama kita ketahui, segala kepengurusan dokumen itu gratis, cepat dan mudah sekali. Ya. Karena sesuai slogan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, ingin membahagiakan masyarakat Oku. Di samping itu juga ada layanan online juga, Pak, ya, yang ya bisa dikirim by email, bisa cetak mandiri. Dan saya juga terkejut ternyata sudah ada juga layanan jemput bola. Luar biasa. Saya rasa ya, jika ini dikembangkan, dilanjutkan, Bapak Suryadi tidak hanya di podcast Batu Raja, Pak. Bisa saja diundang nanti ke podcast kelas nasional. Amin. Ya, podcast kelas nasional kita yang sama-sama kita ketahui. Ya, kita juga sama-sama berdoa semoga ke depan lebih maju dan dilancarkan, Pak. Amin. Dan segala keinginannya seperti mobil dan sebagainya itu bisa terwujud nanti, Pak, biar lebih mudah lagi untuk membahagiakan. Baik, Pak, terakhir mungkin ada kesan pesan Bapak untuk sahabat peradilan. Untuk sahabat peradilan dan khususnya dan seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, bahwa Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini dalam artinya ruang lingkupnya bukan punya bupati, bukan punya kepala dinas, bukan punya kabitnya, bukan punya staf, tapi seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari masyarakat, seperti itu. Alhamdulillah nih, dukungan dari Bapak Bupati Ogan Komering Ulu begitu luar biasa dengan kami, sehingga kami bisa melayani masyarakat, ya. Dan juga pesan kami kepada seluruh masyarakat, ayo cek ulang dokumen kependudukannya, cek ulang lagi kartu keluarganya, cek ulang lagi akta kelahirannya. Kalau seandainya dalam satu keluarga ini belum melaksanakan perekaman EKTP tapi sudah wajib EKTP, hati-hati. Hati-hati nih, hati-hati. Data akan tenggelam dan tidak akan bisa dibaca sama sekali. Mau dipakai untuk apapun tidak bisa sebelum dilaksanakan perekaman. Makanya yang sudah berumur 17 tahun, ayo datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari hari Senin sampai dengan Jumat kami melayani perekaman EKTP. Dari hari Senin sampai dengan Kamis kami jemput bola ke desa-desa. Tolong manfaatkan kedatangan kami ke desa-desa. Seperti itu. Tidak perlu biaya lagi, tidak perlu tenaga lagi, tinggal datang ke desa, kami sudah sampai di situ. Seperti itu. Wah, terima kasih Pak, luar biasa. Yang terakhir nih Pak, saya minta kesan pesan Bapak selama ini bermitra dengan Pengadilan Negeri Batu Raja, di mana kan kita kadang-kadang Bapak menemukan petikan putusan atau penetapan. Minta testimoni Bapak terkait Pengadilan Negeri Batu Raja. Alhamdulillah, memang Pengadilan Negeri ini satu iring ya dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, masa ada kaitannya. Alhamdulillah selama saya di Dinas Kependudukan Catatan Sipil, selama ini saya mendapatkan informasi dari senior saya bahwa hubungan dengan dengan Pengadilan Negeri ini luar biasa. Tidak apapun ini informasi dari kami cepat
diselesaikan seperti itu. Dan masyarakat pun kalau seandainya masyarakat ini datang ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil, kami arahkan langsung ke pengadilan negeri seperti itu. Setelah ini dari pengadilan negeri ya langsung kami terima dan langsung kami proses seperti itu. Jadi terima kasih lagi untuk pengadilan negeri yang telah bermitra lah ini namanya, dikarenakan ada kaitannya khususnya di akta kelahiran, perubahan redaksional ataupun catatan pinggir akta kelahiran seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya rasa kita sudah berbincang-bincang yang sangat lumayan panjang, udah jam 12 kata Pak ini Pak ya. Saya rasa kita cukupkan perbincangan kita. Lain kali kita bisa sambung lagi untuk pembahasan yang lebih detail lagi Pak ya. Baik, Sobat Peradilan, saya rasa cukup. Di sini saya bersama Bapak Suryadi Pak ya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.